bisa dibilang snowball tipis-tipis yang pada akhirnya bisa memenangkan game mereka. Tapi pindah ke arah game ketiga. Game ketiga kita sama-sama nggak tahu sama sekali kekuatannya bakal seperti apa. Karena dari kedua belah tim mereka punya draft pick gameplay yang bisa dibilang hampir sama dari satu dan lainnya. Yep. Sementara nih untuk Big Mac juga ya, balik lagi Big Mac. Dalam momen yang pas, Watt bisa melindungi dirinya loh. Go away sekali dikeluarkan Big Mac nampol shield pak. Nampol kubah deh yang ada. Pecah itu, meledak tangannya ntar itu. Meledak langsung gitu. Tapi ya itu dia ya. Sebenarnya pertanyaan besarnya cuma satu sih Pak. Ada Alice, ada Ruby, sama ada Watt juga dengan Goe-nya. Gimana bisa masuk? Itu sebenarnya pertanyaan besar. Tapi balik lagi, inisiasi dilakukan untuk di arah XP lane. Di mana Ray pun langsung mengambil ke arah minion. Begitupun juga dengan Ziri yang menemani ke arah Ray. Tapi di arah mid lane sama-sama 2 lawan 2. Romer dan juga mid laner masih berkumpul. Belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan di game kedua tadi ya. Game kedua tadi itu rusuh karena Fredo Kitty yang langsung selalu terus-menerus memberikan efek invasi terhadap teman-teman Rebellion. Tapi untuk sekarang dengan tidak adanya seorang Cho harus bermain dengan lebih santai. Dan bahkan Watt pun mencoba untuk memaksimalkan keunggulan range dan bahkan melakukan freeze minion untuk mendekatkan minion ke arah GPX. Karena bisa juga dilihat ya, untuk Alice dan juga Parsha apabila berada di dalam satu tim yang sama ya. Tapi untuk kali ini kan dari Alice-nya itu bergerak menjadi jungler. Yang berbeda lagi loh. Untuk sekarang mau kemana Yuzongnya akan landing. Balik arah, gak mau terlalu melakukan sebuah penetrasi yang terlalu dalam. Tapi ternyata Zirinya balik badan, ada Furious Damage langsung dikeluarkan. Big Mac yang tadi langsung terangkat, dimana untuk Turtle-nya berhasil mereka setup dengan begitu nikmatnya. Ray berarti disupport langsung purple buff dari awal, karena itu adalah hak dari jungler yang memang harus dia dapatkan. Lalu berpindah tempat lagi, PDS langsung dikeluarkan pula. Mulai diganggu Rainbow. Gila, Vinci bandelnya bukan main Pak, menggunakan langsung Peter Ezreal hanya untuk mengambil ke arah purple buff-nya. Walaupun nggak dapat, tapi seenggaknya udah mulai ada serangan-serangan mental seperti yang diterima oleh Karina. Tapi balik lagi untuk dari segi emblemnya, kita bisa melihat bahwa dari Karina attack speed ditambah lagi dengan physical attack, hybrid attack power, dan juga cooldown reduction untuk spellnya. Sementara kalau kita ngeliat dari Alice GPX ngambil ke arah cooldown spell reduction dan juga hybrid attack power dari segi emblemnya. Tapi kalau kita ngeliat dari sama-sama marksman, ini dari anak-anakannya juga sama Pak. Ngambilnya ke arah move speed dan juga physical power. Yang dimana itu digunakan oleh digunakan oleh Watt dan juga Okik. Dan kalau kita ngeliat dari arah XP-nya, Explorer ini berbeda Pak. Yang satu dari Yuzong itu ngambilnya ke arah HP nambah 300 sama physical attack. Sementara kalau dari Pakito dia lebih fokus ke arah damage dengan ngambil ke arah penetrasi. Oke, sementara untuk sekarang kalau kita lihat tadi barusan ya, Alice-nya numpang nge-stuck loh di situ. Iya, berbeda mungkin kalau dia berada di area XP laner ya. Mungkin dari XP laner itu di awal-awal. Apabila Alice ada di XP laner itu bisa tukeran dulu di area mid loh. Sementara untuk sekarang ada sebuah backup yang langsung dihadirkan oleh Vinci. Karena beberapa kali juga tuh bertemu pas bermain rank ataupun ya emang sama-sama ya udah ketemu kayak gitu kita coba reset lagi. Tapi untuk sekarang nih kita lihat dulu nih ada pertempuran dulu di bagian tengah. Rainbow-nya berhasil selamat. Alice sama Aldous kadang di early game bisa ditaruh di mid dulu. Iya. Minionnya 4 kan? Untuk ngambil minion dulu, untuk ngambil stack dulu. Dan bahkan dia mencoba untuk nahan sendiri. Dan bahkan purple buff-nya pun diambil oleh Ray. Jisa tidak menggunakan purple buff sama sekali di menit kali ini. Tapi mungkin ada plusnya. Dimana dengan adanya 18 detik lagi Retribution Ray muncul. 10 detik Turtle akan muncul. Apakah akan diambil terlebih dahulu oleh Jisa? Atau mungkin ditahan 5 detik aja. Itu sebenarnya udah bisa sama-sama seimbang lagi. Sama-sama punya Retribution lagi Pak. Level 8. Makan terus, farming terus. Sekarang Turtle lagi yang akan mereka ambil. Setelah itu untuk kita lihat Moskovnya di bagian bawah, di bagian atas dari Pakito masih stay di area tersebut. Antara Parsha dan juga Yuzong udah mulai bergerak ke area dari Turtle. Domain Blast kena ke arah siapa, ada flicker ke bagian belakang. Sementara Oki udah siap untuk memberikan damage-nya. Tapi masih cukup tebal tubuh dari Ray dan juga ada pertempuran di bagian tengah. Jisanya masih bisa selamat. Rainbow ingin maju ke bagian depan mencoba untuk menarik tapi ternyata masih belum bisa karena masih cukup jauh jarak yang udah diberikan oleh kedua tim ini. Ini untung banget sih, purple buff dapat, Turtle dapat dan bahkan langsung komit 5-5-nya ke arah bottom lane. Lihat Okik pergerakannya lagi seperti di takdir dia di game sebelumnya di mana dia langsung saja dihajar habis-habisan dan bahkan tumbang dengan sangat cepat. Sementara Ziri masih punya Furious Death untuk melarikan diri. Dengan adanya minion yang dicoba untuk dihilangkan,
otomatis gold lane pun bisa menjadi fokus utama dari GPX. Apalagi untuk seorang Melissa di area bottom lane. Tapi secara diam-diam di area top lane pun Big Mac langsung melakukan push juga untuk mengkompensasi turret yang hilang di arah bottom lane sana. Dan akhirnya ada first blood setelah 5 menit pertama. Setelah 5 menit ya. Iya. Akhirnya adalah tarik ulur dari tadi itu. Oke. Barusan ada setup lagi yang udah dilakukan oleh Lolita Guna untuk bisa menghadang. Tidak mau mengulangi hal yang sama karena tadi mereka di-push melalui jalur tersebut. Parsialnya dalam rebutan namun untuk di depannya itu Ray siap untuk menghantam. Ya. Dan itu tadi Ray-nya juga udah bagus banget sih. Dia masuk ke dalam sana, oke kayak bener-bener dibikin immobilize ya. Gak bisa gerak sama sekali. Tapi Pakito udah mulai mencoba untuk melakukan invasi juga terhadap honest buff yang dimiliki oleh berasa Ray. dong. Mau kemana Big Mac ditutup dua sisi. Oh ternyata flowing blood-nya menuju ke belakang. Nggak terlalu komitmen terhadap nyawa dari Big Mac. Tapi tetap dikejar sepertinya oleh Ray. Masih coba untuk dicari posisi di mana. Dan ternyata Big Mac masih bisa aman pulang ke belakang sana. Tapi lihat di arah bottom lane. Pulang sih udah itu. Iya, diam-diam bottom lane juga Moskov nih dari Iya. segi Moskovnya oke langsung saja mengambil ke arah bottom lane Tarat. Tapi langsung ditukar lagi instan dengan top lane Tarat yang dihilangkan juga. Yap, ada setup juga yang langsung dilakukan oleh pemain dari Rebellion China mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Ziri. Ziri tadi digagalkan dari Black Dragon Pomnya saja untuk kali ini Ziri sedikit lagi Petrisa. Ziri berhasil langsung dihancurkan. Dengan adanya Call Altar yang dikeluarkan mereka mencoba untuk bisa mengusir mundur dan juga memaksa lapaknya ditutup untuk Parsha. Ya itu yang jadi omongin dari segi Call Altar ya. Kalau misalkan digunakan dengan posisi yang pas dan juga timingnya pas juga itu bakalan sangat-sangat menguntungkan. Tapi balik lagi dengan Jisa. 4 player loh di area mid lane. Sementara kalian cuma berdua di area mid lane. Harusnya ini pulang dulu sih. Gak boleh terlalu overcommit untuk teman-teman dari Rebellion. Tapi GPX pun bisa menghandle situasi dengan cukup tenang di game kali ini. Turtle pun juga sudah mulai muncul dari ini. Turtle terakhir seharusnya. Dan posisi dari seorang Ray cukup jauh yang dimana berarti Turtle akan diamankan oleh Rebellion. Yap. Turtle berhasil diambil oleh Rebellion. Setidaknya ada satu objektif tambahan untuk mereka semua. Dan juga dari sisi network masih cukup berimbang loh. Poin satu sama dari objektif malahan menang lagi dari Rebellion China. Inner turret yang di bawah udah remuk, udah rubuh, udah rata dengan tanah. Iya ini 8 menit pertama sih nggak ada sama sekali kill point. Bahkan dari kedua belah pihak kalau misalkan dicampur nggak sampai 5 Pak poin killnya. Masih sama-sama di angka 1/1. Dan kalau kita ngeliat dari segi turretnya pun, turret pun gak berbeda jauh. Dimana 3/2. Tapi balik lagi di area top lane sudah mulai ada komitmen yang sangat tinggi terhadap seorang Nathan. Yang dimana Nathan pun gak bisa pulang ternyata. Dikumpulin oleh 4 orang, dibuletin. Gak bisa pulang. Tapi lihat War X sudah diamankan oleh Ziri. Dan ternyata mungkin dengan adanya Ziri menggunakan War X di game kali ini. Otomatis yang dicari juga dari segi power ataupun dari offensive capabilities seorang Yuzong. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi rotasinya GPX, ini udah mulai bermain dengan rotasi 4-1. Yep. Dari tadi Choji melihat bahwa 4-1 rotasinya sangat efektif, tapi balik lagi dengan Rainbow yang ditarik begitu saja. 1 baris speed tersisa, dia langsung melakukan flicker dari seorang Freddy Cutie, tapi ternyata langsung dibalaskan lagi dengan adanya Ray. Lihat, 3 terkena immobilize, terkena flowing blood dan juga blackout dengan cukup baik. Tapi lihat damage dari Moskov, nggak terlalu berasa dan cukup lama untuk bisa menumbangkan ke arah Ray. 3 player hilang dan bahkan Watt pun dikejar. Apakah Watt masih bisa survive? Karena lihat, Big Mac menuju ke belakang sana, Jisa pun masuk ke depan, tapi ternyata dilepas karena masih ada inner turret di arah top lane. Yep. Sekarang mereka berpindah lagi, Hotatar di bagian tengah udah berhasil diambil, udah berhasil dirubuhkan, bergerak lagi ke arah satu innernya. Di attack speednya. Ampun bang. Tapi tadi nggak berasa Pak, di tangan Ray dicucuk habis-habisan. Itu gak gila-gila. Iya, regionnya kan gede juga kan. Iya. Sedot. Buset dah, susah banget untuk tumbang itu ya dari Ray ya. Cuman ya balik lagi, 1 lawan 3 sih. Mimpi buruk sih ya Pak, nggak bisa survive dengan posisi seperti itu. Dan bahkan dengan Lord yang sudah hadir dan sudah mulai ada gap dari segi goldnya di angka 2000 dengan kill 2 lebih banyak dibandingkan dengan GPX. Rebellion sudah mulai mendapatkan map control mereka. Mereka sudah mulai masuk ke arah jungle buff tadi seperti yang dilakukan oleh Big Mac. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah Nathan-nya, dia pun walaupun tadi kita masih belum melihat nominal blast yang efektif ya. Tapi dia dari tadi masih mencoba untuk membuka bush. Untuk membuka visibilitas dari segi mapnya RBL. Yep. Yuzong akankah take off dari area tersebut sementara Okik dengan Moskovnya
langsung saja mencoba untuk mencicil. Kali ini ada flying blow langsung pindah ke bagian depan dan benar saja untuk Lordnya berhasil sudah diamankan oleh pemain dari GPX. Hilang lagi momentum yang udah diciptakan Rebellion Sina di mana tadi sangat-sangat bagus sekali, tapi untuk sekarang finishnya berhasil dihancurkan. Big Mac yang juga mendapatkan hasil yang sama, Jisanya juga harus tumbangkan di area river. Ada 2 orang ini dimiliki oleh Rebellion Sina yang mendadak langsung lejap lewat tim fight barusan. Itu Ray tidak ada yang terbuka dari segi busnya. Padahal ada Nathan di dekat sana tapi nggak dibuka busnya. Mendapatkan 1 jungler, sorry 1 Lord yang tiba-tiba datang. Blowing Blood, tiba-tiba Blood out, Immobilize ya kan dapat retribution. Enak banget ya, Itu flying blood ke depan. Wih, sabar. Enak ya suaranya. Ting 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 ting. Ting ting ting. Kayak one yang itu Pak yang ungu. Ini, iya. Iya kan, bunyinya tuh kayak satisfying banget sih bunyinya. Jadi kalau misalkan kalian kepengen langsung aja ya, udah ada tuh masuk ke in game, ada bannernya di sebelah shop. Ya. Pencet aja langsung ya. Pencet aja, pilih aja. Betul, langsung pilih aja. Aku poin itu 800. 800, dikit butuh lagi. 400 lagi. Iya. Dan lihat tuh, kan posisinya ya, kita bisa melihat bahwa teman-teman dari GPX itu berada di belakang sana. Nathannya pun sebenarnya masih terbilang dekat dengan seorang Ray, tapi nggak kebuka dari segi mapnya, otomatis ya udah Ray-nya masuk dengan bebas banget, nggak ada yang bisa nahan. Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Jisa, dia nggak banyak proton, tapi balik lagi dengan ada permainan di arah tengah sana. Go away pun dinyalakan untuk menjepit ke arah Jisa, dan juga 2 kali di belakang sana Rainbow dan juga Nathan ternyata masih bisa mendapatkan ke arah Watt. Fredo Cutie mencoba untuk pulang terlebih dahulu dan hampir saja ketahuan di tangan Jisa. Jisa pun setelah mengetahui posisi dari Vinci, tapi Vinci masih bisa pulang. Itu di go away yang sangat-sangat bagus banget. Tapi tahu nggak Pak, apa yang bikin jebol Melisa tadi? Ketarik Pak sama Faramis. Keluarlah dia dari go away-nya. Ya udah jadi bulanan masa. Sini ayo main bareng. Jangan di kosan mulu, kita nongkrong keluar, itu kayak gitu kali tadi tuh. Berarti ya ini gimana ya, Faramis itu yang sebenarnya yang bete sih. Kalau misalkan gue dilepas pas adanya Faramis udah ngeluarin Ghostbuster-nya, udah susah Pak. Nggak bakalan bisa selamat, pasti ketarik keluar. Tapi balik lagi berarti ini menjadi kekuatan lagi untuk RBL. Dan bisa dibilang tadi dengan adanya Melisa yang didapetin, begitu pun juga dengan Ziri. Sebenarnya itu lebih ke arah pembalasan dengan Lord yang tadi hilang sih Pak. Lord hilang ya udah nggak apa-apa, lu ambil aja. Tapi gue netral lagi. Fight ini ya lebih kuat dibandingkan dengan GPX. Oke, udah masuk menit 12, 35.000 berbanding 35.000, sama networknya berbanding ratusan saja Big Mac. Masih level 12, 111 itulah KDA yang dia milikin. Berbaris lurus di area river di antara rerumputan, terlihat Fredo Kitty di kejauhan mau muter, mau ngecamp di arah mana? Oh di sini. Aman-aman aja dulu. Tapi enggak, keluar lagi dia. kita ngeliat dulu dari segi itemnya deh, dari Faramis ya. Faramis ngambil ke arah Magic Shoes, ngambil ke arah Enhanced Talisman, berarti ada sekitar 30% cooldown reduction yang diamanin oleh Faramis. Mungkin diikuti dengan emblem ada di angka 40. Dan bahkan Clock of Listening dan juga Lightning Strike sudah diambil, otomatis burst the damage harusnya sudah mulai berasa di tangan teman-teman dari GPX, apalagi dengan adanya emblem Magic Worship. Tapi kita masih belum melihat ke arah penetrasi dari Rainbow. Cuman walaupun gak ada item penetrasi pun KDA-nya udah bagus, 302. Yang menjadi problem adalah Nathan. Positioning Nathan tadi susah banget untuk bisa mendapatkan momentum dengan No Man Blast-nya. Maka dari itu sebenarnya itu adalah revisi yang harusnya dilakukan oleh Rebellion sebelum mereka bisa melakukan pivot terhadap GPX. Cuman kalau kita ngeliat ke arah GPX, permainan mereka ini dari segi positioning sangat-sangat bagus dari tadi loh. Dari permainan Fredo Cutie, dari permainannya Ray juga yang masuk dari belakang Lord. Yang jadi problem satu, apa itu? Choji masih belum melihat efektif Perfect Reset dari Vinci. Masih belum ada damage yang kayak wow gila gede banget, teman-teman RB langsung mundur. Itu masih belum kelihatan Pak dari Vinci. Problem itu doang. Kalau kita ngeliat ke arah Watt-nya, damage dia tadi udah masuk. Cuman karena memang dari tadi nggak dapat space untuk jungle, otomatis goldnya masih belum terlalu banyak, damage-nya juga jadi belum terlalu banyak juga. Dan ini udah masuk ke area late game, udah masuk ke menit 14. Dikit lagi Lordnya akan menjadi milik dari salah satu tim. Tapi ternyata terjadi pertempuran, masih berhasil selamat Rainbow. Ada Naga yang siap landing untuk bisa menghabisi satu persatu pemain Rebellion Sinai. Gol altar kecepatankah? Namun untuk kali ini Zirinya berhasil mundur ke bagian belakang, ditumbuk. Tapi lifesteal yang memiliki juga cukup kencang. Belum lagi Moskow mencoba untuk bisa memberikan damage begitu maksimal. Rainbow-nya berhasil dihancurkan begitu saja. Maya Sonyu-nya udah nempel dan juga Nathan berhasil diremukan dengan Melisa yang begitu menyakitkan. Oke, itu dia. 2 player langsung pulang dari teman-teman Rebellion Sinai dan bahkan Lordnya pun langsung menjadi fokus utama dari GPX. Satu hal yang tadinya hampir menjadi blunder untuk GPX adalah ada Ammo Vended, ada Veteran Strike keluar dari arah mid lane sana. Itu skill Soros yang penting banget, tapi mereka keluarin dengan enteng hanya untuk ngincer ke arah Faramisnya Rainbow. Tapi untungnya
rotasi dari GPX tahu bahwa oke kita salah melakukan skill source yang terlalu besar. Maka dari itu mereka langsung menuju ke arah belakang, muter dan mengakhirkan teman-teman Rebellion dengan adanya Ray yang menggunakan Bloodout di depan sana. Nah ini Mas Split Push kah? Oke. Oh. Elisnya udah standby. Elis udah ready banget. Elis udah tinggal flying bot, lompat di tengah-tengah mereka. Winter aja udah. Tar dulu nih, Big Mac-nya nahan sendirian nih. Lordnya sudah enhance tapi ditahan sendirian. Ketahuan sama seorang Ray. Apakah dia akan dihajar? Enggak ternyata. Dan justru ini menjadi sedikit kekurangan untuk GPX. Karena Big Mac baru banget join. Dari segi team fight-nya emang agak sedikit slow Lordnya. Tapi Lordnya akan tetap masuk di arah mid lane. Sorry, di arah top lane sana. Oke. Lordnya udah menabrak ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Di bagian belakang Vinci, energi, impact, course of cross. Semuanya dikeluarkan. Guna untuk bisa lagi memberikan damage tambahan. Dan di bagian tengah, wave minion kembali berdatangan. Belum lagi untuk Ray-nya. Udah mengaktifkan dari Volt yang dimiliki. Siap untuk berpindah tempat dan juga menghisap seluruh darah yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Benar saya untuk kali ini kemudian dengan attack speed yang begitu tinggi. Dengan adanya ke Alter masih memberikan sebuah kesempatan untuk Rebellion Sinai bisa bertahan di dalam game yang ketiga ini. Itu kalau nggak ada Cold Altar sih tadi dari Zirinya udah nyayur banget Pak. 4 orang kena Petrify. Big Mac-nya coba untuk masuk ke arah belakang sana. Tapi ternyata pas Petrify-nya selesai, Cold Altar langsung di pop up dan selamat teman-teman dari Rebellion. Karena kalau misalnya knock up dan damage-nya lanjut, itu udah setengah Pak darah dari teman-teman Rebellion Sinai. Tapi walaupun demikian, seenggaknya pertukaran yang didapatkan oleh GPX dengan satu Lord yang sudah enhance, itu sangat-sangat berbuah sekali Pak. Di arah top lane, di arah mid lane, dari sekitarnya udah hilang, sisa tinggal di arah bottom lane aja. Dan kalau macam seperti ini, harusnya GPX tinggal main kiting-nya aja. Karena kita tahu bahwa Rebellion Sinai ini dari tadi tidak bisa mendapatkan momentum dengan Nomen Blast. Ditambah lagi dengan hero mereka yang mostly close combat. Harusnya permainan dari GPX itu cuma kayak mancing-mancing. Ayo dong, keluar di base dong, tahan-tahan dong. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, Ziri di game kali ini ngambil ke arah War X, itu yang paling penting. Ditahan-tahan sedikit-sedikit gitu kan. Mukul minion deh, 3 detik aja. Lumayan, udah ada 5 stack dari War X. Ini kan ada Lolita kayak gini kan mereka juga butuh frontliner yang cukup lama ya. Karena dari Karina sendiri, ya kita tahu lah. Mungkin tebalnya cukup lah, masih ada fisikal terhadap defense-nya. Oke, namun, tapi balik lagi Petra lagi pop up untuk memberikan damage ke arah Nathan. Tapi lihat Zirinya datang di momen yang agak kurang cepat sayangnya. Membuat Black Dragon Form pun menjadi satu wasted skill source juga yang dilakukan oleh Ziri. Tapi lihat di top lane sana, Big Mac perlahan demi perlahan langsung mencoba untuk melakukan split push. Zisa mencoba untuk mencari waktu sebanyak mungkin karena lihat Big Mac melakukan split push dengan sangat-sangat apik. Dan bahkan sejauh ini sepertinya GPX masih belum ada yang menyadari dan mungkin mereka udah mulai mengetahui hal tersebut karena mereka sudah mundur perlahan demi perlahan. Tapi dengan efek satu split dan juga team fight yang besar-besar membuat fokus mereka terpecah belah dan berakhir kepada Ray dan juga Fredo Cutie yang tumbang, yang dimana ini adalah dua combo yang sangat krusial untuk mendapatkan ke arah Lord. Tapi sayangnya Lord ternyata akan digenggam oleh Rebellion Sinai. Deg-degan ya ngeliatnya barusan ya. Masalahnya untuk nge-backdoor kayak begitu juga dari tadi Pak Kito emang menunggu aja. Lordnya berhasil diamankan oleh Rebellion Sinai. Rembu langsung ngambil ke arah Dominance of Ice melihat dari Ziri tadi susah banget ditumbangin. Dan bahkan gak cuma itu aja, Big Mac pun tadi punya power yang bisa dibilang cukup efektif untuk ngilangin ke arah minionnya GPX untuk melakukan split push dengan aman. Ya sebenarnya dari tadi GPX juga udah tahu sih dari segi Big Mac yang lagi melakukan split push. Tapi ditahan sama Jisa sendirian, sampai-sampai tuh di jalan ke arah purple buff sendirian. Gak peduli mau ditumbang mau gimana, gak apa-apa. Yang penting let's go Big Mac gitu loh. Iya. Di top lane. Gak apa-apa ini gua badanin ini. Iya. Udah lu di atas sok atuh. Jungler loh yang ngebadanin. Tapi balik lagi nih dia. Lord pun sudah mulai berjalan di arah top lane di menit ke-19 berarti ini Lord yang sudah evolve. Sementara di arah bottom lane Ray pun sepertinya agak nyayur dengan minion yang didapatkan. Tapi di arah mid lane Nathan. Ini dia momentumnya. Apakah 19 dari Nathan akan on point karena ini yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Tapi nggak cuma itu aja, Lord pun juga sudah mulai masuk. Rainbow mencoba untuk menjadi frontliner juga. Dan Ziri sudah melakukan Black Dragon Form-nya untuk menghindari beberapa player dari Rebellion. Yap, Lordnya pun menghilang barusan. Ditarik lagi dengan Shadow Temple yang sudah dimiliki oleh Faramis. Dan ada Ruby yang berhasil langsung diajukan di mana untuk kali ini Karinanya pun langsung tidak kuat lagi. Tapi WK bisa didapatkan juga oleh pergerakan di mana Oki yang begitu baik. Dan juga ini adalah salah satu pemain terakhir Ray. Apakah dia bisa bertahan tapi tidak bisa. Dan kemenangan hadir untuk Rebellion Sinai. Wow.